Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi berikutnya adalah kita masuk ke topik 12 atau bab 12, yaitu tentang routing statik 1. Sebelum kita masuk ke praktikum, jadi saya jelaskan sedikit terkait dengan apa itu routing statik. Jadi di dalam jaringan ada nama salah satu fitur, yaitu adalah routing ya. Jadi fitur routing ini bertujuan untuk menghubungkan jaringan yang tersusun atas lebih dari satu jaringan agar bisa saling terhubung. Jadi jika dalam topologi kita terdapat lebih dari satu jaringan, biasanya ditandai dengan perbedaan alamat network, itu lebih dari satu, maka kita harus menghubungkan antar jaringan tersebut dengan fitur routing. Untuk fitur routing sendiri ada dua macam, yaitu routing statik dan dinamik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan routing statik. Jadi routing statik adalah protokol router yang menggunakan tabel routing secara statik yang dikonfigurasi oleh administrator jaringan. Jadi routing statik ini merupakan bentuk sederhana dari jenis routing. Dalam routing statik, penentuan tabel routing, tujuan, dan juga rute dilakukan secara manual. Jadi dalam settingan pada saat kita menggunakan fitur routing ini, kalau misalnya menggunakan routing statik, maka untuk penentuan seperti routing tabel ataupun tujuan jaringan dan juga rute, nah itu diisikan secara manual. Untuk simulasi praktek routing statik, nah ini kita akan menggunakan paket Cisco Packet Tracer. Jadi untuk di bab 12 atau topik 12 ini nanti kita akan menggunakan simulator Cisco Packet Tracer untuk belajar lebih dalam terkait dengan routing statik. Oke, setelah kita membuka Cisco Packet Tracer, selanjutnya kita mempersiapkan device atau alat-alat jaringan yang dibutuhkan. Jadi yang pertama kita akan menambahkan router. Jenis router yang kita gunakan adalah router PT. Kita menambahkan dua router. Jadi dalam skema routing, jadi salah satu device atau peralatan yang paling penting yang harus ada dalam jaringan adalah router. Jadi di dalam routing, nah itu harus ada perangkat namanya router. Ini sebagai penghubung antar jaringan yang nantinya akan kita hubungkan. Lalu setelah kita menambahkan router, kita menambahkan switch. Pilih switch PT, tambahkan dua switch di dalam area kerja. Oke, setelah penambahan dua switch, selanjutnya kita menambahkan klien komputer sebanyak 4 klien. Masing-masing dua klien berada di satu jaringan. Oke, jadi setelah device yang kita butuhkan sudah kita masukkan ke area kerja, jadi selanjutnya adalah kita menghubungkan antar perangkat yang sudah kita masukkan. Yang pertama kita akan menghubungkan perangkat antar router dengan router. Antar router dengan router kita menggunakan kabel serial. Kita pilih serial 2 menuju kabel. Oke, menggunakan kabel serial. Jadi dari serial 2 menuju serial 2. Oke. Selanjutnya kita akan hubungan router dengan switch. Untuk perangkat router dengan switch dihubungkan dengan kabel stretch. Kita pilih fast Ethernet 0/0, pilih ke fast Ethernet 0/1. Oke, kita juga hubungkan untuk router yang kedua dengan switch yang kedua.
Setelah terhubung, selanjutnya kita hubungkan kabel antara klien dan juga switch, sama menggunakan kabel berjenis straight dari switch ke klien komputer. Begitupun untuk switch yang kedua, kita juga hubungkan dengan komputer berikutnya. Jadi, sampai semuanya sudah terhubung dengan kabel. Oke, langkah berikutnya adalah kita memberikan alamat IP kepada klien terlebih dahulu, dimulai dari komputer yang pertama. Nah, kita berikan alamat IP, kita masuk ke menu desktop, lalu pilih IP configuration. Nah, masukkan alamat IP 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita menggunakan subnet mask secara default. Lalu kita isikan gateway 192.168.1.1. Jadi alamat gateway ini adalah alamat dari jaringan yang terkoneksi dengan router. Jadi nanti kita akan setting alamat IP yang ada di router. Nah, alamat gateway ini adalah jaringan satu jaringan dari klien atau komputer yang terhubung ke router. Nanti kita alokasikan alamat tersebut adalah 192.168.1.1. Oke. Kalau sudah bisa di close, kita lanjut untuk setting komputer yang kedua. Masuk ke menu desktop, lalu IP configuration, kita isikan 192.168.1.3. Tidak boleh sama untuk alamat IP address. Jadi karena syarat untuk IP address itu harus bersifat unik, jadi antar komputer tidak boleh sama. Untuk subnet masknya sama menggunakan subnet mask default. Lalu kita isikan gateway juga sama 192.168.1.1 sama seperti komputer 1 yang sudah kita isikan. Oke, bisa di close. Lanjut kita isikan untuk klien yang ketiga dan juga keempat, untuk komputer 3 dan keempat kita bisa isikan. Masuk ke menu desktop, lalu IP configuration dengan alamat 192.168.100.2. Oke, ini untuk membedakan saja. Jadi untuk klien 1 dan 2 tadi itu adalah alamatnya 192.168.1.2. Nah, untuk yang jaringan kedua di klien 3 dan 4 kita bedakan alamatnya, yaitu 192.168.100.2. Lalu untuk gateway-nya kita isikan 192.168.100.1. Jadi alamat gateway ini adalah alamat dari jaringan komputer 3 dan 4 yang terhubung ke router. Jadi kita alokasikan alamatnya 192.168.100.1. Oke, kalau sudah bisa di close. Lalu kita isikan komputer yang terakhir atau komputer 4. Kita isikan dengan alamat 192.168.100.3. Jadi harus berbeda dengan komputer 3 tadi. Lalu untuk subnet masknya kita isikan subnet mask secara default untuk kelas C. Lalu untuk gateway-nya kita isikan 192.168.100.1. Oke, nanti bisa di close. Oke, selanjutnya setelah kita setting untuk IP address untuk komputer klien, selanjutnya kita akan isikan IP address untuk di router, di perangkat router. Jadi untuk perangkat switch tidak perlu kita setting karena perangkat switch tidak terdapat untuk setting IP address, tidak membutuhkan IP address. Tapi kita lanjut untuk setting IP address di perangkat router. Kita mulai dari router yang pertama, bisa diklik. Oke, yang pertama kita akan setting untuk alamat IP address dari router 1 yang terhubung ke klien komputer. Silakan bisa masuk ke menu config. Karena tadi untuk klien komputer itu terhubung ke fast ethernet 0/0, jadi kita bisa klik untuk fast ethernet 0/0. Nah, di sini
Lalu port statusnya kita centang terlebih dahulu, jadi sebelum memberikan alamat IP ya. Jadi dicentang dulu untuk port statusnya, kita centang on dulu, jadi kita hidupkan. Setelah itu baru kita memberikan alamat IP. Jadi alamat IP ini alamat IP yang dijadikan gateway dari komputer tadi, yaitu 192.168.1.1. dengan subnet mask sama seperti subnet mask untuk komputer klien, yaitu adalah alamat default dari kelas J. Oke, jika selesai memberikan alamat IP untuk fast Ethernet, selanjutnya kita memberikan alamat IP untuk kabel serial. Jadi masih di router yang pertama. Jadi setelah kita memberikan alamat IP untuk yang terhubung ke klien, kabel yang terhubung ke klien, selanjutnya kita memberikan IP untuk kabel yang terhubung ke antar router. Tadi untuk antar router kita hubungkan dengan kabel untuk serial dengan nomor serial 2/0. Jadi ini kita isikan alamat. Nah, di sini silakan dicentang untuk status on-nya, port status on-nya terlebih dahulu. Lalu isikan alamat. Nah, di sini alamatnya adalah 172.16.1.1. Ini adalah alamat untuk router dengan kabel yang terhubung dengan router yang lain. Jadi ini alamatnya. Lalu untuk subnet masknya kita menggunakan subnet mask 255.255.255.252. Jadi kita menggunakan subnet mask bukan dari default dari kelas C, melainkan kita menggunakan subnet mask untuk prefix /30 dengan subnet mask 255.255.255.252. Jadi untuk alamat prefix /30 ini, itu jumlah host yang bisa digunakan adalah 2. Jadi kita mengamankan jaringan ini dengan menggunakan alamat atau prefix yang efisien, ya, sehingga kita menggunakan /30 karena kita hanya ada 2 host. Kalau sudah, bisa di close. Nah, lanjut kita setting untuk yang di router kedua, bisa diklik, masuk ke menu config. Jadi yang pertama kita akan setting untuk alamat IP address yang terhubung dengan komputer, ya. Jadi yang terhubung dengan komputer tadi terhubung ke fast Ethernet 0/0. Silakan bisa dipilih, lalu kita centang dulu untuk port statusnya on. Lalu isikan IP address adalah IP address dari gateway untuk komputer 3 dan 4 yang sudah kita isikan tadi, yaitu 192.168.100.1 dengan subnet mask default kelas C, yaitu 255.255.255.0. Oke, selanjutnya setelah kita setting untuk alamat IP yang terhubung ke jaringan klien atau jaringan komputer, selanjutnya kita setting untuk alamat IP yang terhubung dengan antar router, jadi kabel yang terhubung dengan router yang lainnya. Tadi kita arahkan untuk kabel di router kedua yang terhubung dengan router 1 adalah di serial 2/0. Nah, di sini bisa dipilih serial 2/0. Nah, untuk port statusnya jangan lupa dicentang on. Lalu untuk alamatnya kita jadikan satu kelas dengan alamat router 1 tadi, yaitu 172.16.1.2. ya. Kalau tadi di router yang pertama tadi kita isikan 172.16.1.1, sehingga untuk yang di kedua harus kita bedakan, ya, dengan akhiran 2. Lalu untuk subnet mask juga sama, kita isikan subnet mask untuk prefix /30. Subnet masknya 255.255.255.252. Ya, kalau sudah bisa di close. Untuk setting konfigurasi
IP address untuk di router yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan setting. Setelah semua alamatnya terpenuhi, kita lengkapi dengan alamat IP catatan di masing-masing jaringan. Jadi di masing-masing jaringan kita berikan alamat atau catatan alamat IP ini sebagai pengingat dan juga penanda agar nanti memudahkan dalam setting routing yang akan kita setting berikutnya. Untuk komputer yang pertama tadi alamatnya 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255 dan juga gateway 192.168.1.1. alamatnya mohon maaf adalah 192.168.1.2 karena alamat 192.168.1.1 digunakan sebagai gateway. Nah, ini untuk alamat komputer yang pertama. Lalu kita bisa tambahkan lagi untuk alamat di komputer yang kedua, 192.168.1.3 dan juga subnet mask 255.255.0 dan juga gateway versikan 192.168.1.1. Lalu tambahkan juga untuk alamat IP di komputer 3, IP 192.168.100.2, lalu subnet masknya adalah 255.255.255.0 dan gateway-nya versikan 192.168.100.1. Lalu tambahkan juga untuk setting IP di komputer keempat, yaitu IP address-nya adalah 192.168.100.3 dan subnet masknya 255.255.255.0 dan gateway-nya versikan 192.168.100.1. Ini untuk kelengkapan IP dari komputer klien. Selanjutnya kita lengkapi untuk IP yang ada di router. Yang ada di router yang pertama, nah, di area yang terhubung dengan komputer klien, IP-nya adalah IP 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita tambahkan juga untuk IP yang terhubung antar router untuk router yang pertama. IP-nya tadi 172.16.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.255.2. Dan juga kita tambahkan lengkapi untuk yang router kedua. IP address-nya tadi adalah 192.168.100.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita lengkapi juga untuk IP router yang kedua yang terhubung dengan router yang pertama. Itu tadi IP-nya adalah 172.16.1.2 dan subnet masknya adalah 255.255.255.252. Nah, ini kita sudah lengkapi untuk topologi jaringan yang sudah kita buat dengan setting IP-nya masing-masing. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan setting routing statik yang ada di simulator Cisco Packet Tracer. Jadi untuk routing statik setting dilakukan di perangkat router. Ya, jadi nanti untuk setting routing statik, jadi kita lakukan di perangkat router. Kita mulai dari router yang pertama. Jadi untuk setting routingnya kita masuk ke menu config, lalu masuk ke menu routing static. Nah, di sini ada 3 isian, yaitu network, mask, dan juga next hop. Jadi network ini adalah network tujuan dari routing yang nantinya akan kita hubungkan. Lalu mask ini adalah subnet mask dari network tujuan tersebut.
Lalu next hop ini adalah gateway ataupun pintu gerbang dari jaringan yang kita tuju. Jadi contohnya semisal kita di router yang pertama untuk routingnya. Jadi untuk routing statik itu yang diisikan adalah alamat jaringan yang tidak terhubung dengan router 1 berupa kabel secara langsung. Jadi yang kita masukkan di sini adalah alamat jaringan atau alamat network yang tidak terhubung secara langsung dengan router 1. Ya. Jadi kalau dilihat dari gambar untuk router 1, nah ini tidak terhubung secara langsung dengan network mana. Nah di sini ada 3 network. Yang pertama adalah network 192.168.1.0. Jadi networknya saya isikan di sini untuk mempermudah. Jadi network yang pertama adalah 192.168.1.0. Nah, ini network yang pertama untuk area yang pertama. Jadi areanya ini dari klien ke router. Lalu network yang kedua adalah 192.168.100.0. Nah, ini network yang kedua. Lalu ada network yang ketiga bagian atas. Ini networknya adalah 172.16.1.0. Ini adalah network yang ketiga. Nah, masing-masing network, nah ini diisikan lengkap dengan subnet masknya 255.255.0 untuk network yang pertama. Lalu untuk subnet mask di network yang kedua adalah 255.255.255.0, dan network untuk yang ketiga itu subnet masknya adalah 255.255.255.252. Ya, sebenarnya kita akan kembali lagi untuk di routing statik. Jadi kalau untuk router yang pertama itu di routing ke jaringan yang tidak terhubung secara langsung. Berarti untuk router yang pertama kita akan routing ke network 192.168.100.0 ya. Jadi kita routing ke network tersebut. Jadi nanti di setting routingnya, jadi kita masuk ke routing statik. Nah, di sini kita masukkan network tujuannya. Network tujuannya adalah 192.168.100.0 dengan net masknya adalah 255.255.255.0. Lalu next hop untuk menuju ke network 192.168.100.0. Jadi next hop atau gateway ataupun nama lainnya adalah pintu gerbang yang dilewati. Nah, itu kita masukkan. Jadi kalau misal dari router 1 akan menuju ke network 192.168.100.0, dia harus melewati. Jadi next hop yang kita isikan adalah alamat ini. Jadi alamat dari pintu gerbang atau alamat dari router yang kedua yang terhubung dengan router 1. Jadi yang kita isikan adalah 172.16.1.2. Jadi untuk menuju ke jaringan 100.0 pintu gerbangnya adalah 172.16.1.2. Jadi kita isikan di sini next hop-nya adalah 172.16.1.2. Lalu silakan klik tombol add. Nah, kita sudah menambahkan satu routing. Bisa di close. Jadi kita bisa lihat lagi untuk router 1 yang tidak terhubung secara langsung melalui kabel ya. Nah, itu adalah hanya satu network saja, yaitu 192.168.100.0. Sehingga otomatis yang kita masukkan di tabel routing secara statik, nah itu hanya satu alamat tadi, yaitu hanya alamat 192.168.100.0. melalui pintu gerbang atau next hop-nya adalah 172.16.1.2. Nah, itu untuk setting routing di router yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan setting routing di router yang kedua. Ya, di router yang kedua sama konsepnya. Jadi yang kita routing adalah alamat
jaringan yang tidak terhubung secara langsung dengan kabel ataupun non kabel ya. Jadi tidak terhubung secara langsung dengan kabel karena kita menggunakan topologi kabel ya. Jadi jaringan mana yang tidak terhubung dengan kabel dari router yang kedua? Jawabannya adalah jaringan atau network 192.168.1.0. Sehingga network ini yang kita masukkan di routing ya, jadi di tabel routing nanti. Jadi caranya sama seperti router yang pertama, kita klik di router yang kedua, lalu masuk ke menu config, lalu pilih routing static. Nah, di sini kita masukkan network tujuannya yang tidak terhubung secara langsung tadi, yaitu 192.168.1.0 dengan mask atau subnet mask 255.255.255.0. Lalu next hop atau pintu gerbang ya. Jadi menuju ke jaringan 192.168.1.0 itu melalui mana pintu gerbangnya? Yaitu melalui 172.16.1.1. Sehingga kita isikan next hopnya adalah 172.16.1.1. Lalu kita bisa tambahkan atau klik tombol add. Nah, sehingga di sini akan muncul di tabel routingnya adalah kita menambahkan routing ke alamat jaringan 192.168.1.0 melalui next hop atau pintu gerbang yaitu 172.16.1.1. Kalau sudah bisa di close untuk setting routingnya. Selanjutnya setelah kita melakukan penambahan routing di masing-masing router, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan. Pengetesan yang pertama kita bisa tes untuk koneksi jaringannya, apakah jaringan yang sudah kita buat ini sudah terhubung semuanya. Jadi kita bisa klik untuk komputer yang pertama. Kita akan melakukan atau tes jaringan dengan perintah ping, masuk ke command prompt. Nah, di sini kita ping dulu ke tetangga sebelah, yaitu ping ke alamat 192.168.1.3. Enter. Oke, sudah ada jawaban reply, artinya sudah terhubung ke tetangga atau komputer yang kedua. Selanjutnya kita ping lagi ke tetangga yang lain, yaitu komputer 3 dan 4. Itu alamatnya kita ping dulu. Komputer 3 itu alamatnya 192.168.100.2. Silakan bisa klik enter. Jaringan akan mencari. Jadi pada saat kita ping ke tetangga yang berbeda jaringan ya, itu prosesnya yang pertama akan ada keterangan request timeout karena jaringan akan mencari jalur routing terlebih dahulu. Sehingga untuk yang pertama, untuk proses yang pertama pasti akan request timeout. Namun setelah ketemu untuk jalurnya, maka balasan yang kedua itu sudah bentuknya reply, artinya sudah terhubung. Misalnya kita ping ke tetangga atau komputer yang keempat, kita ketikkan perintah ping, ketikkan alamat komputer 4 yaitu 192.168.100.3. Kita klik enter. Oke, prosesnya sama. Jadi untuk yang pertama komputer akan mencari jalur routingnya. Jadi maka balasan dari pengetesan ada request timeout itu yang pertama. Namun jika jalur sudah ketemu, jalur routingnya sudah ditemukan, maka untuk balasan yang kedua adalah reply ya, dari komputer yang ke-7 ya. Jadi sudah mendapat balasan dari komputer yang keempat. Ini bisa di close. Nah, kita gantian. Nah, sekarang kita melakukan pengetesan dari komputer sebelahnya, yaitu komputer keempat. Nah, kita bisa melakukan pengetesan dengan komputer yang lain, yaitu melalui menu command prompt. Kita ping ke komputer tetangganya, tetangga sebelah yang terdekat, yaitu ping alamat 192.168.100.2, lalu bisa klik enter. Oke, sudah reply.
tetangga sebelah, lalu kita pin juga ke tetangga seberang atau di komputer 1 dan 2. Kita pin dulu ke komputer 2 yaitu 192.168.1.3. Oke, prosesnya dia akan mencari jalur routing terlebih dahulu, baru setelahnya akan terjadi komunikasi reply ya, ke komputer tujuan. Oke, sudah reply, lalu kita tes ke komputer yang pertama 192.168.1.2. Oke, sudah reply ya. Jadi kita sudah melakukan pengetesan melalui perintah ping bahwa semua komputer sudah terhubung. Itu cara pertama untuk pengetesannya. Nah, sekarang kita coba untuk pengetesan cara kedua, yaitu dengan melakukan pengiriman paket data, simulasi pengiriman paket data. Itu menggunakan menu yang ada di bagian sebelah kanan, yaitu add simple PDU. Nah, misalnya kita kirimkan paket data ke tetangga sebelah, tetangga terdekat. Oke, jika statusnya successful, artinya paket sudah diterima. Nah, kita kirim lagi ke tetangga seberang, ke komputer yang ketiga. Nah, oke, statusnya juga successful, artinya paket dari komputer yang pertama sudah diterima komputer yang ketiga. Lalu kita kirimkan dari komputer pertama ke komputer keempat. Oke, statusnya juga successful. Jadi artinya untuk pengetesan dari routing statik sudah kita selesai lakukan. Ada dua macam, yaitu melalui perintah ping dan juga untuk melalui simulasi pengiriman paket data, di mana keduanya menunjukkan hasil bahwa jaringan yang kita buat sudah saling terhubung. Baik, itu penjelasan untuk pengerjaan praktikum di bab 12 untuk materi routing statik yang pertama. Untuk pertemuan ini bisa saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.